Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Lutfiani, akhiran NIM 065. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika, rapatan, dan tumbukan. Baiklah, tahukah teman-teman bahwa reaksi kimia dapat berlangsung apabila tumbukan antar molekul? Teori tumbukan. Nah, teori tumbukan menjelaskan bahwa bagaimana suatu molekul mengalami tumbukan dan menghasilkan energi pada reaksi kimia. Dalam teori ini, tumbukan yang sukses memiliki energi yang cukup juga dikenal sebagai energi aktivatif untuk memutuskan ikatan yang sudah ada sebelumnya dan membentuk ikatan baru menghasilkan produk reaksi. Nah, di sini ada molekul yang sedang bergerak ke sana kemari. Nah, apabila mereka saling terbentur atau molekul yang warna hijau dan molekul yang warna biru terbentur, maka di situ akan terjadi tumbukan. Tapi tumbukan itu faktor yang mempengaruhi tumbukan itu ada beberapa. Salah satunya energinya cukup, dari kedua molekulnya energinya cukup, terus tumbukannya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ada, dan juga efektif. Nah, teori tumbukan menyatakan bahwa ketika partikel reaktan yang sesuai bertumbukan, hanya persentase tertentu dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia nyata atau signifikan. Perubahan yang berhasil disebut sebagai tumbukan yang sukses. Tumbukan yang sukses memiliki energi yang cukup, juga dikenal sebagai energi aktivasi. Tumbukan terjadi bila molekul mendekat dalam jarak D atau diameter tumbukan. Seperti pada gambar di sebelah sini, molekul gas diasumsikan sebagai bola keras dan besar. Diameter tumbukan. Untuk molekul yang identik sama dengan diameter molekul, tetapi molekul model baru keras A dan B yang tidak identik. Seperti contoh persamaannya, D sama dengan 1/2 dalam kurung DA tambah DB. Nah, di sini ada contoh tumbukan efektif dan tumbukan non efektif, yang dimana tumbukan tidak efektif itu kita contohkan seperti NO dengan O3, yang dimana kita bilang saja yang warna biru ini A, yang warna merah ini B. Nah, NO bertumbukan dengan O3. Nah, apabila warna merah dan warna merah ketemu, itu tidak akan terjadi tumbukan yang efektif karena dia sama sejenis dan tidak akan terjadi reaksinya. Jadi NO tambah O3 itu bertumbukan menghasilkan tetap juga NO tambah O3. Nah, yang di bawahnya ini sudah sesuai, berbeda warnanya, saling bertumbukan, tetapi energi pada kedua molekul ini tidak stabil sehingga tumbukannya tidak efektif. Tetapi pada yang terakhir ini, yang dimana NO3 bertumbukan dengan O3, nah dia tumbukannya efektif. Kenapa? Karena yang pertama itu dia tidak sejenis warnanya. Kan ini perbedaan warnanya saja. Pertama itu dia tidak sejenis warnanya, warna biru bertumbukan dengan warna merah. Dan juga yang kedua, energinya itu sama-sama besar, sama-sama kuat, sehingga tumbukannya itu efektif dan menghasilkan reaksi NO2 tambah O2. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama kayak tadi, dia bertumbukan, yang dimana yang di atasnya ini tidak. Nah, sama dengan yang pertama tadi, yang kedua ini tumbukannya dia menggunakan NO tambah N2O menghasilkan NO2 tambah N2. Nah, berarti reaksinya ini efektif karena ini reaktannya ini dia bertumbukan dengan ini. Nah,
Yang ini dia memiliki tekanan yang sama atau energi yang sama. Terus yang kedua, dia memiliki warna yang berbeda sehingga menghasilkan reaksi atau produk yang diperoleh NO2 tambah N2. Terus ini sama juga, dia bertumbukan, tetapi di sini dia tidak efektif. Kalau yang di atas ini dia efektif karena menghasilkan produk sama-sama energinya sama, terus sama-sama besar. Terus yang kedua, warnanya berbeda juga modelnya berbeda, yang merah dengan yang putih, dia saling bertumbukan. Tetapi kalau yang ini dia tidak efektif karena yang pertama sudah kelihatan jelas warnanya putih, sama-sama putih direaksikan, jadi dia tidak efektif. Dan juga energinya itu tidak sama sehingga tidak menghasilkan tidak menghasilkan produk apapun. Terus kalau yang kedua ini juga sama, dia tidak menghasilkan produk, sama seperti yang B ini. Terus frekuensi tumbukan. Di sini ada persamaan dari frekuensi tumbukan, jumlah total tumbukan per satuan waktu per satuan volume disebut rapatan tumbukan atau Z, yang dapat ditulis dengan Z sama dengan Z1/2 kali N kali 1/2 V. Terus adapun persamaan dari frekuensi tumbukan yang ini, pertama, frekuensi tumbukan molekul tunggal dapat dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan N per V. Kita bisa, yang persamaannya tadi kita bisa modifikasi menjadi seperti ini, di mana N adalah jumlah molekul dan V adalah volume gas. Frekuensi tumbukan total dapat dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan di mana volume molekul sama dengan volume molekul dan V adalah M adalah di mana N adalah jumlah molekul dan V adalah volume gas. Terus adapun rapatan tumbukan, di sini ada turunan dari rumusnya, yang dimana hasil dari frekuensi tumbukan tadi, hasil dari turunan rumus dari frekuensi tumbukan, untuk mendapatkan rapatan tumbukan kita harus mencari frekuensi tumbukan dulu. Jadi sehingga hasil dari frekuensi tumbukan tadi kita taruh di rapatan tumbukan, kita cari turunan rumusnya sehingga mendapatkan turunan rumus dari rapatan tumbukan. Nah, adapun rumus dari rapatan tumbukan itu persamaannya seperti ini, ZAB sama dengan ini kali NB per V. Rapatan tumbukan antar molekul dapat dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan N per V, di mana N adalah volume molekul dan V adalah jumlah molekul dan V adalah volume gas. Rapatan tumbukan antar molekul yang berbeda dapat dinyatakan dengan persamaan seperti yang ini, yang di mana ZAB adalah penampang lintang tumbukan, NB adalah jumlah molekul, B dan V adalah volume gas. Jadi B dan V-nya ini volume gas, sedangkan AB-nya itu lintang tumbukan dan NB-nya itu jumlah molekul. Adapun rapatan tumbukan dapat dinyatakan dengan sama seperti yang di atas, cuman Z-nya itu diganti dengan A, jadi AA semua, yang dimana ZAA adalah penampang lintang tumbukan, Na adalah jumlah molekul, A dan P adalah volume gas. Adapun contoh soal yang saya akan bahas pada kali ini, yang pertama yaitu contoh soalnya, diameter tumpukan oksigen adalah 0,360 nm pada suhu 25 derajat Celcius. Hitunglah rapatan tumbukan dan jalan bebas rata-rata
gas oksigen pada tekanan 1 atm. Nah, di sini kita ketahui dulu diameter tabung oksigen atau DM-nya 0,361 nm, suhunya itu 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm. Hitunglah rapatan tumbukan atau densitas. Rapatan tumbukan atau P dapat dihitung menggunakan rumus yang seperti ini. P sama dengan M per V. Kita bisa menghitung seperti pada persamaan ini. Persamaan pada rapatan tumbukan yang tadi bisa kita modifikasikan seperti ini sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari soal yang ditentukan. Dalam soalnya itu apa yang diminta, sehingga dari rumus tadi bisa kita otak-atik bagaimana untuk bagaimana untuk sesuai dengan soalnya, rumusnya harus bikin bagaimana, begitu ya teman-teman. Terus di mana P sama dengan M per V, yang dimana P adalah rapatan tumbukan atau Kg atau satuannya Kg per meter kubik. M adalah massa molekul oksigen dengan satuan Kg per mol. V adalah volume molekul dengan satuan meter kubik per mol. Massa molekul oksigen atau M dapat dihitung menggunakan kita harus menghitung massa molekul oksigen dulu ya, sebelum kita menghitung rapatan tumbukan dan frekuensi dengan jalan bebas rata-rata. Oke, sebelum itu kita harus menghitung massa molekul oksigennya dulu, yang dimana M adalah massa molekul oksigen dengan rumus M kecil sama dengan M besar per T. Yang dimana M besar itu adalah massa atom oksigen Kg atau Kg. N adalah jumlah atom oksigen molekul, massa, dan terus kita masuk ke rumus yang dimana massa molekul oksigen, massa atom oksigennya itu kita gunakan 15,994 gram per mol dibagi 2 menghasilkan 7.000 T-nya itu ininya ya, duanya, yang dimana menghasilkan 7.997 gram per mol. Selanjutnya, volume molekul oksigen atau V dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan dalam kurung 4/3 Pi kali dm per 2 pangkat 3. Pi adalah volume molekul oksigen dan dm adalah diameter tabung oksigen. Dm-nya itu diubah menjadi seperti ini, dikalikan 10. Dia tidak lagi dia desimal, tetapi dia harus tidak lagi dia 0, tapi dia harus dikalikan 10 sehingga menghasilkan 3,61 kali 10 pangkat min 1 M. Kita masuk ke rumus, sehingga 4/3 Pi dikali diameter tabung oksigennya itu 3,61 kali 10 pangkat min 11 pangkat 3, sehingga menghasilkan 1,333 kali 10 pangkat min 29 meter kubik per mol. Saat ini kita menghitung dan hasilnya ini V. Setelah itu kita akan menghitung rapatan tumbukan, yang dimana rumusnya itu P sama dengan M per V. M-nya itu 7.000, hasil dari M-nya itu hasil dari massa molekul oksigen
kita masuk ini menjadi 7,9997 gram per mol dibagi hasil yang dari volume tadi ini dibagi 1,333 kali 10 pangkat min, 9 meter kubik per mol menghasilkan 5,99 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter kubik. Nah, setelah kita menghasilkan rapatan tumbukan, kita akan mencari lagi hitunglah jalan bebas rata-rata gas oksigen. Nah, persamaan dari jalan bebas rata-rata gas oksigen itu digunakan D sama dengan akar 8 kali R kali T per Pi kali Rho. Yang dimana D itu adalah jalan bebas rata-rata gas oksigen, R itu adalah konstanta gas oksigen, T itu adalah suhu, Rho itu adalah rapatan tumbukan. Nah, suhunya itu diubah dulu dari Celcius ke Kelvin menghasilkan 298,15 K. Nah, kita langsung masuk ke rumus. D sama dengan akar 8 itu hasil dari sini, memang dari turunan rumusnya 8 kali R per mol Joule per mol Kelvin dikali suhunya, yang suhunya itu dimana 298,5 Kelvin dibagi Pi dikali 5,99 kali 10 pangkat min 3 hasil dari Rho-nya yang tadi, sehingga menghasilkan 0,0345 meter. Nah, hasil dari kedua persamaan yang kita cari, yang dimana rapatan tumbukan oksigen menghasilkan 5,99 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dan jalan bebas rata-ratanya oksigennya 0,0345 m. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.